Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer. Komputer yaitu jendela menuju dunia digital. Di era yang modern ini, komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita untuk membuka gerbang menuju dunia digital yang luas dan tanpa batas. Dari perangkat genggam di saku kita atau yang kita sebut handphone, hingga sistem kompleks yang menggerakkan industri, komputer adalah fondasi inovasi dan konektivitas. Selanjutnya, apa sih itu komputer? Nah, secara sederhana, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memanipulasi informasi atau data. Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mereka dirancang untuk melakukan berbagai tugas dari perhitungan sistematis yang rumit hingga mengolah data yang kompleks dan semua kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Komputer sebagai alat elektronik berfungsi sebagai sirkuit elektronik dan komponen listrik. Untuk pemrosesan data, komputer mampu mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Di komputer itu adalah instruksi terprogram, yaitu bekerja berdasarkan serangkaian perintah yang telah ditentukan. Sejarah dari komputer dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang pertama ada abakus, alat hitung mekanik komputer. Selanjutnya ada mesin analitik Babbage, yaitu konsep komputer mekanis modern. Selanjutnya ENIAC, yaitu komputer elektronik serbaguna pada tahun pertama. Selanjutnya ada transistor, revolusi ukuran dan kecepatan komputer. Selanjutnya ada mikroprosesor, yaitu pertama kalinya muncul komputer pribadi. Lalu ada internet, yaitu di era konektivitas global. Lalu AI atau kecerdasan buatan sekarang untuk pembelajaran mesin dan otomisasi. Komponen utama dalam komputer itu ada pada otak atau jantungnya komputer itu sendiri. Nah, cara kerja dari komputer yang pertama itu ada input. Input adalah data dan instruksi dimasukkannya ke komputer melalui perangkat input. Selanjutnya ada proses, yaitu CPU yang mengolah data berdasarkan instruksi yang diterima dari perangkat lunak. Lalu ada output, adalah hasil pemrosesan yang ditampilkan atau disampaikan melalui perangkatnya. Jenis-jenis komputer dari dulu sampai sekarang, dulu itu ada komputer pribadi yang dirancang untuk penggunaan individu baik di rumah maupun di kantor. Lalu ada laptop yang menawarkan fleksibilitas dan mobilitas. Lalu ada tablet, perangkat layar sentuh yang ringkas, ideal untuk konsumsi media. Lalu ada smartphone atau HP yang bisa dimasukkan di saku serbaguna untuk kemampuan komunikasi. Lalu sistem operasi, yaitu sebagai fondasi perangkat lunak. Sistem operasi atau BIOS adalah perangkat lunak paling penting yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak lain di komputer. Tanpa BIOS, komputer hanyalah kumpulan komponen elektronik yang tidak berguna. Tujuannya itu yang pertama adalah antarmuka pengguna, untuk menyediakan cara bagi pengguna berinteraksi dengan komputer. Lalu manajemen memori, untuk mengalokasikan dan mengelola memori untuk berbagai program. Lalu ada manajemen perangkat, mengontrol dan mengolah perangkat keras yang terhubung seperti printer dan scanner. Lalu manajemen berkas, mengatur, menyimpan dan mengambil berkas data. Lalu ada manajemen proses, mengalokasikan waktu CPU menjalankan program. Perangkat lunak aplikasi itu membantu kita
Berkreasi dan bekerja. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik bagi pengguna, memungkinkan kita untuk berkreasi, berkomunikasi, dan bekerja secara efisien. Dampak komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komputer ini telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan modern, dari cara kita bekerja dan belajar hingga cara kita bersosialisasi dan bersantai. Dampaknya yang pertama untuk edukasi itu adalah untuk pembelajaran daring, riset, dan pengembangan keterampilan. Dalam bisnis, untuk otomatisasi, analisis data, komunikasi global, dan e-commerce. Untuk kesehatan, yaitu untuk diagnosis medis, riset obat, manajemen data pasien. Untuk komunikasi, untuk email, media sosial, atau video conference. Untuk hiburan, itu ada seperti gaming, streaming film atau musik, dan kreasi konten.